Halo Binusian, selamat datang di Bionik, Binus Online Interactive Channel. Perkenalkan, saya Diandra dan hari ini kita akan menyuguhkan video yang menarik tentang sistem informasi. Gimana? Udah penasaran kan sama videonya? Tapi tunggu, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih untuk Binusian yang ingin produktif dalam karir di usia muda tapi nggak pengen meninggalkan gelar kuliah. Kayaknya kamu harus tonton video yang satu ini deh. Yuk kita simak bareng-bareng. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mengapa belajar sistem informasi. Kenapa yo? Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai IS Overview ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih kita harus belajar sistem informasi. Oke, jadi kenapa tuh ya? Apa yang mau diomongin dari itu gitu loh. Oke, well, Anda generasi Z bukan? Atau mungkin Alpha? Apa Anda generasi yang paling terkoneksi dengan sejarah? Anda tumbuh dalam dunia online. Teman-teman secara harfiah ya tidak pernah kehilangan kontak, ya kan? Anda menggunakan teknologi informasi, khususnya gadget-gadget canggih dan dibombardir ya oleh informasi-informasi apapun lebih dari generasi sebelumnya. Ya kan? Yalah ya. Pada dasarnya, Anda itu mempraktekkan komputasi berkelanjutan, dikelilingi oleh jaringan informasi yang dapat dipindahkan. Ya, jaringan ini diciptakan oleh kerjasama yang konstan antara perangkat digital yang Anda bawa, misalnya laptop, media player, dan smartphone. Ya, jaringan kabel dan nirkabel yang Anda akses saat Anda bergerak, ya kan, dan juga alat berbasis web untuk menemukan informasi dan berkomunikasi serta berkolaborasi dengan orang lain. Oke, jaringan Anda
memungkinkan Anda menarik informasi tentang hampir semua hal dari mana aja, kapan aja, dan mendorong ide Anda dari dan ke web. Dari manapun Anda berada, ya kan, melalui perangkat seluler. Pikirkan ya, semua yang Anda lakukan secara online, ya kan, seringkali dengan handphone atau mobile Anda, ya, seperti ini. Menjual barang, mencari barang, melamar orang, melamar pekerjaan, membuat reservasi perjalanan Anda, ya kan, ada ya bisa dengan hotel, maskapai, penerbangan, mobil sewaan, ya. Lalu mendaftar kelas, ya, mengambil kelas di berbanyak kampus ya, kita bisa mengambil kelas melalui ini, ya. Mengakses silabus kelas seperti Binus Maya, mengakses informasi, kuliah, buat makalah, bikin skripsi, dan presentasi kelas penelitian. Melakukan kegiatan perbankan, bayar tagihan, melakukan penelitian, berbelanja, membeli produk dari marketplace dan perusahaan atau orang lain. Apalagi kira-kira? Rekan-rekan, membuat blog Anda sendiri, ya kan, dan posting podcast dan videocast Anda sendiri, posting foto, video, ya storytelling, ya kan, di Instagram, TikTok, Facebook, membuat dan mengunggah video ke YouTube. Nah, yang mau jadi YouTuber, ya kan, mengambil, mengedit, mencetak foto digital Anda sendiri, mendengarkan musik custom Anda sendiri, terus mengirim pesan dan nge-tweet gitu ya ke teman dan keluarga Anda sepanjang hari setiap saat, dan banyak lagi dan lagi kegiatannya. Nah, kalau sudah gitu pastinya kita udah hatam dong ya dengan sistem informasi. Ya mungkin gitu sih pertanyaan di benak Anda. Well teman-teman, gantian ya saya yang balik bertanya ya. Apakah itu sudah cukup? Ya, Anda dapat dengan nyaman menggunakan komputer atau device ya, atau gadget lain untuk melakukan semua aktivitas harian Anda. Apalagi itu kan sudah dilakukan bertahun-tahun ya kan. Jadi pede-pede aja sih kalau Anda, saya gitu ya, dapat mengelola informasi. Atau ada aplikasi IT ya mungkin buat kita sendiri atau mungkin di departemen IT kita. Tapi Anda tetap harus belajar tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sih harus menjadi pengguna informasi? Jawabannya karena, tapi sebelumnya perlu saya tegaskan ya, bahwa itu tetap terletak kepada Anda yang menjadi pengguna yang terinformasi ya. Jadi gini, secara umum ya, pengguna yang terinformasi dia tuh cenderung mendapatkan nilai lebih dari teknologi apapun yang digunakan. Anda akan menikmati banyak manfaat dari menjadi pengguna teknologi informasi yang terinformasi. Pertama nih ya, Anda akan mendapatkan manfaat lebih banyak dari aplikasi teknologi informasi organisasi Anda. Karena akan Anda memahami apa yang ada di balik aplikasi tersebut. Ya, bisa lihat tuh gambarnya di layar. Oke. Artinya, apa yang Anda lihat di layar komputer dibawa ke Anda oleh Departemen MIS Anda yang beroperasi di belakang layar Anda, ya. Kedua, Anda akan berada dalam posisi untuk meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi organisasi Anda dengan masukan Anda. Ketiga, bahkan nih sebagai lulusan baru misalnya dari BINUS ya, Information System ya, Anda akan segera dapat merekomendasikan dan mungkin membantu memilih aplikasi IT yang akan digunakan organisasi Anda. Oke, keempat, menjadi pengguna yang terinformasi akan membuat Anda mengikuti teknologi informasi baru dan perkembangan pesat dalam teknologi yang Anda. Tetap di atas segalanya akan membantu Anda mengantisipasi dampak teknologi baru dan lebih baik ya yang akan ada di organisasi Anda dan untuk membuat rekomendasi tentang adopsi dan penggunaan teknologi ini. Terus yang kelima ya, belum selesai. Anda akan memahami bagaimana pengguna IT itu dapat meningkatkan kinerja dan kerja tim organisasi serta produktivitas Anda sendiri. Dan pada akhirnya, oke, jika Anda memiliki ide untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, oh iya ya, kepikiran juga ya gue mau jadi pebisnis gitu ya. Maka menjadi pengguna informasi itu akan membantu Anda menggunakan IT ketika Anda memulai bisnis Anda sendiri. Ya,
kepikirannya tiba-tiba, ya gue mau bangun startup. Oke, that's it ya. Langsung nih mulai senyum-senyum sendiri ya kan. So, excited kan belajar sistem informasi? Apalagi kalau memang udah cita-cita itu mau kerja di dunia IT. Atau mau punya usaha atau bisnis sendiri di seputaran IT. Karena ya ujung-ujungnya ya sistem informasi ya kan. Sip, segitu dulu pembelajaran kita ya rekan-rekan tentang kenapa kita harus belajar sistem informasi. Itu udah sebuah terjawab ya. Artinya saya close materi ini karena kita harus move on ya. Dan video selanjutnya itu lebih menarik. Oke, terima kasih. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Gimana, seru kan videonya? Selanjutnya akan ada pembahasan tentang sistem informasi, di mana kita akan belajar tentang apa itu sistem informasi dan juga sistem informasi berbasis komputer. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saksikan videonya yuk. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya udah dijelasin ya mengapa belajar sistem informasi. Nah ini kelanjutannya, oke? Semoga materi sebelum itu bisa memberikan insight yang cukup berarti ya. Saya mau menginformasikan dan mengingatkan bahwa teknologi informasi itu berkaitan dengan alat berbasis komputer. Apapun yang digunakan orang untuk bekerja dengan informasi dan untuk mendukung kebutuhan pemrosesan informasi dan informasi dari suatu organisasi. Kalau di organisasi itu biasanya ada divisi IT ya rekan-rekan ya. Nama departemennya macam-macam sih ya. Ada yang bilang IT ya kan, ada yang MIS itu Management Information System, tapi ada juga yang AS departemen gitu ya. Tapi ya apapun itu namanya sebenarnya mereka sama aja sih ya. Mereka tuh membantu kita memproses dan mengelola informasi. Dan juga ada nih departemen IT yang membantu mengumpulkan data. Walau sebenarnya departemen lain sih yang ngumpulin data ya, seperti si sales, dia kan yang ngumpulin data leads dan customernya gitu. Terus juga ada finance accounting yang mengumpulkan data AR, AP ya, account receivable, account payable gitu kan, dan lain-lain ya. Selain memproses dan mengelola, si IT juga menganalisa. Nah biasanya ini jadi kewajiban nih ya, dan menyebarkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Namun itu nggak hanya di departemen IT aja ya, tapi lebih ke sistem informasi pada umumnya. Ujung-ujungnya dari sistem informasi itu ya kita mendapatkan informasi yang tepat, berguna ya. Ini sih mostly untuk decision ya, keputusan ya, untuk orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke, selama ini kita taunya tuh sistem informasi tok gitu ya. Padahal sih lengkapnya dia tuh sistem informasi berbasis komputer atau disingkat dengan CBIS ya. A Computer Based Information System. Yang mana sistem informasi tersebut menggunakan teknologi komputer. Tapi ya memang sih orang-orang taunya IC itu ya yang ada komputernya sih ya. Oke, lalu apa aja sih komponen-komponen CBIS itu?
Well, udah nggak asing sih ya sebenarnya ya. Itu kita ada hardware, ya kan? Dia itu perangkat keras seperti laptop, CPU, printer, keyboard, monitor, dan lain-lain ya. Kemudian ada software, yaitu perangkat lunak seperti Microsoft Office, ya itu udah familiar banget lah ya. Terus ada Canva yang sekarang banyak orang pakai gitu kan. Dan biasanya tuh banyak juga sih software untuk mengelola data ya. Kemudian ada database, ya basis data, yaitu dia kumpulan file-file atau tabel-tabel ya yang terkait yang berisi data. Contohnya tuh kalau di software itu dia seperti data-data di Excel. Oh ya udah langsung kebayang, oh Excel tahu gitu ya. Atau juga ada di Tableau atau SQL. Nah ini nanti bakal mungkin dapat ya di pelajaran di kelas-kelas SI ya. Dan terakhir ada jaringan atau network ya. Namanya aja jaringan. Ya berarti dia tuh menghubungkan satu komputer ke komputer lain dengan tujuan berbagi sumber daya. Oke. Dan 4 yang tadi dijelasin itu tuh disebut dengan komponen-komponen IT. Sedangkan ada 2 lagi ya yang dikatakan sebagai penunjang dan pelaksana, yaitu orang ya kita dan prosedur. Kalau nggak ada orang ya bayangin aja siapa yang jalanin teknologi itu ya kan. Terus kalau nggak ada prosedur ya kebayang nggak sih kacaunya pengguna itu tuh kayak gimana gitu ya. Oke. Lalu apa saja jenis-jenis dukungan CEBIS? Pertama adalah luasnya dukungan sistem informasi. Maksudnya apa nih? Si sistem informasi ini mendukung perorangan, orang ke orang, per kelompok, kelompok ke kelompok, sebagian organisasi, seluruh organisasi, dari organisasi ke organisasi lain. Nah, organisasi dan semua yang disebut barusan itu kan pasti memiliki aplikasi-aplikasi yang digunakan atau sistem informasinya sendiri, ya kan? Dan mereka itu berfungsi sebagai sistem informasi area fungsional yang bisa kita sebut dengan FAIS. Siapa yang namanya FAIS tuh ya? Oh ternyata nama gue artinya Functional Area Information System ya. Oke ya. Yang mana si FAIS ini mendukung area fungsional tertentu dalam organisasi. Contohnya apa? Oke, sebut saja sistem informasi pemasaran, sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen produksi, ya kan? Sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi supply chain, sistem informasi pergudangan atau warehouse, ya kan? Apalagi? Ya banyak sih ya, banyak lah ya. Oke, terus bagaimana dengan sistem informasi yang berfungsi di antara banyak organisasi? Oke, silakan boleh dilihat gambar berikut yang diambil dari buku referensi yang saya udah sebut di awal video ya. Sebut saja contoh dari gambar itu e-commerce. Oke, sistem perdagangan elektronik yang merupakan salah satu penerapan sistem informasi antar organisasi. Bisa B2B, business to business, atau B2C, business to consumer. Kalau C2C gimana? Consumer to consumer ya. Itu bisa disebut dengan sistem informasi antar perorangan dan antar kelompok. Kemudian jenis lain dukungan CEBIS adalah dukungan untuk karyawan organisasi. Maksudnya gimana lagi nih gitu kan? Oke, kita pernah dengar ya yang namanya Office Automated System ya, atau disingkatnya dengan OAS, OAS. Nah, si OAS ini dia ini mendukung si staff-staff, supervisor, asesmen ke bawah dan juga pekerja berpengetahuan. Pekerja berpengetahuan itu apa ya maksudnya? Itu dia maksudnya profesional ya kan, kayak business analyst, software engineer, sales marketing, accountant gitu kan, QA tester dan lain-lain seperti itulah ya. Nah, mereka itu menggunakan OAS untuk mengembangkan dokumen seperti pakai software, membuat jadwal misal dengan kalender elektronik, berkomunikasi dengan kecanggihan alat seperti email, video conference dan lain-lain. Nah, si sistem informasi area fungsional meringkas data dan menyiapkan laporan untuk lini ke atas maupun ke bawah. Oke, jadi tergambar sudah ya dukungan CEBIS ini untuk karyawan organisasi. Gimana rekan-rekan? Semoga paham ya dengan penjelasan sistem informasi berbasis komputer tadi. Sip, oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.
Oke, itu dia tadi video tentang sistem informasi. Sekarang udah paham kan sistem informasi dan juga sistem informasi berbasis komputer. Oh ya Binusian, tanggal 3 dan juga 4 Mei 2024, Binus Online baru saja melaksanakan orientasi mahasiswa baru. Penasaran? Yuk kita intip keseruannya. Pelantikan dan pengantar orientasi yang diadakan hari ini ya sama besok 2 hari Bapak Ibu. Tentu saya ingin mengucapkan selamat atas keputusan Anda untuk belajar di Binus Online. Dan ternyata ini sebenarnya cukup sejalan loh sama teori yang disampaikan tadi. Ngomongin nih terkait pengembangan soft skill juga, khususnya soft skill yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di Binus Online Learning. Oke, segini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya menghibur Binusian. Jangan lupa untuk saksikan Bionik jam 1 setiap hari Selasa di YouTube-nya Binus TV Channel. Jangan lupa juga untuk lihat semua episodenya. Sampai jumpa, bye-bye.